Shalom jemaat Tuhan. Shalom. Ya, tak terasa kita sudah di penghujung bulan ini. Mari kita siapkan hati kita berikan yang terbaik, pujian yang terbaik, kita berikan waktu kita, quality time kita kepada Tuhan. Khusus hari ini kita memuji Dia. Mari kita siapkan hati kita. Ya Bapa, terima kasih buat kasih-Mu yang sungguh luar biasa. Kami dapat beribadah di hari ini. Kami mau berikan yang terbaik khusus buat Engkau ya Bapa. Engkau yang ambil alih acara pada hari ini. Biarlah Roh Kudus-Mu yang menyertai kami dimanapun kami berada saat ini. Terima kasih ya Bapa, kami siap untuk memuji Engkau, meninggikan Engkau. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Yang kuharapkan bukti dari segala yang tak kulihat. Iman berikan ku kekuatan
pertolongan, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Bersama-Mu Bapa, bersama-Mu Bapa, ku lewati semua. Perkenankan-Mu ya, pergunakan Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Anugerah-Mu besar Bapa, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Anugerah-Mu, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Terima kasih Bapa buat kasih-Mu yang luar biasa. Engkau terus yang beracara, Engkau terus yang hadir di setiap rumah kami, dimanapun kami berada. Engkau yang terus membimbing kami, Engkau terus yang mengajari kami. Roh Kudus-Mu yang menguatkan, berikan hikmat kepada kami, dimanapun kami berada. Biarlah Engkau memakai mulut bibir hamba-Mu yang menyampaikan isi hati-Mu, agar kami dapat mengerti isi hati-Mu lebih dalam lagi ya Bapa. Terima kasih ya Bapa, dalam nama Yesus, haleluya, amin. Shalom, apa kabar kita semua? Saya percaya bahwa kita semua tetap terpelihara dalam anugerah-Nya, tetap sehat dan tetap semangat. Pada hari ini, izinkan saya berbagi kebenaran firman Tuhan. Saya ingin mengambil tema mengenai mengendarai gelombang perubahan. Ride the wave of change. Kata selamat datang di era perubahan. Kata ini mungkin kita kerap dengar di beberapa waktu yang lalu. Tapi pada saat ini kata ini bukan lagi cuman slogan. Tapi di era pandemik ini benar-benar kata ini memaksa kita untuk masuk dalam sebuah era yang namanya perubahan. Perubahan itu seperti gelombang laut, datang silih berganti dalam gelombang-gelombang yang sangat besar. Bagi sebagian besar dari kita tentunya melihat gelombang laut itu menjadi sebuah hal yang sangat menakutkan. Tetapi bagi atlet-atlet selancar air dengan papan surfingnya, mereka sering melihat gelombang itu justru menjadi sebuah kendaraan perubahan. Bapak Ibu sekalian, Charles Darwin dalam teori evolusinya, tentunya kita tahu bahwa tidak semua konsep teori evolusi kita terima, khususnya teori yang berkata bahwa manusia itu berasal dari keturunan simpanse atau kera, tentunya itu tidak kita terima. Tapi dalam konsep teori evolusi ada satu statement yang diungkapkan oleh Charles Darwin yang masih relevan hingga saat ini. Kata itu berkata adalah change or die. Berubah atau Anda punah. Artinya bahwa hanya makhluk hidup yang memiliki kesiapan dan kesediaan untuk berubah, mereka akan menjadi makhluk hidup yang bertahan di tengah-tengah situasi perubahan. Jadi mereka yang siap berubah justru mereka lah yang akan bertahan di era-era perubahan yang ada. Mari saya mengajak kita belajar dari firman Tuhan dan melihat dari kisah bangsa Israel ketika mereka harus menghadapi situasi perubahan.
Kalau kita bicara soal bangsa Israel, kita seringkali harus melihat kembali perjalanan bangsa Israel ketika dari Mesir menuju tanah Kanaan. Kita tahu bahwa kalau kita melihat catatan perjalanan itu, bahwa sebagian besar dari angkatan pertama yang keluar dari Mesir, mereka gagal masuk ke tanah Kanaan. Reaksi kita juga sering berkata begini, ya karena memang mereka itu bangsa yang tegar tengkuk, sukar diajar, suka memberontak. Kita seringkali punya penilaian demikian untuk memaklumi atau turut membenarkan bahwa itulah penyebab dari kenapa orang Israel gagal masuk ke tanah Kanaan. Tapi saya mau ngajak kita melihat bagaimana sebenarnya tantangan yang dihadapi oleh orang Israel pada waktu itu. Dan mungkin kalau kita juga ada di situasi itu, jangan-jangan kita juga alami hal yang sama. 1 Korintus pasal 10 itu menggambarkan, Paulus menggambarkan bahwa, menerangkan bahwa kita harus belajar dari situasi perjalanan orang Israel tersebut. Bahkan di 1 Korintus pasal 10 ayat yang ke-11 sampai dengan 12 dikatakan di sana ayat 11-nya bahwa pengalaman mereka akan menjadi contoh dan peringatan. Ayat 12-nya berkata, agar kita yang merasa sudah teguh berhati-hati dan tidak jatuh. Berapa banyak hari-hari ini kita melihat banyak orang yang dulunya mungkin merasa everything is okay, pekerjaannya oke, sekolahnya oke, bisnisnya oke, pelayanannya oke, dan segala sesuatunya oke. Tapi situasi pandemik yang ada atau situasi-situasi perubahan yang ada yang tidak direspon dengan benar, pada akhirnya seringkali membuat banyak orang terjebak kemudian dalam persoalan-persoalan yang tidak dipersiapkan memang sebelumnya. Jadi saya mau ajak kita mari melihat bersama dari Bilangan pasal 9 ayatnya yang ke-15 sampai 23. Saya mendorong Bapak Ibu untuk membaca secara lengkap ayat ini, tapi saya hanya akan membacakan ayat yang ke-20 sampai dengan yang ke-23. Ayatnya yang ke-20, ada kalanya awan itu hanya tinggal beberapa hari di atas kemah suci. Maka titah Tuhan mereka berkemah dan atas titah Tuhan juga mereka berangkat. Ada kalanya awan itu tinggal dari petang sampai pagi. Ketika awan itu naik pada waktu pagi, mereka pun berangkatlah. Baik pada waktu siang, baik pada waktu malam. Apabila awan itu naik, mereka pun berangkatlah. Berapa lama pun juga awan itu diam di atas kemah suci, baik 2 hari, baik sebulan atau lebih lama, maka orang Israel tetap berkemah dan tidak berangkat. Tetapi apabila awan itu naik, barulah mereka berangkat. Atas titah Tuhan mereka berkemah, dan atas titah Tuhan juga mereka berangkat. Mereka memelihara kewajiban kepada Tuhan menurut titah Tuhan dengan perantaraan Musa. Bapak Ibu Saudara sekalian, bahwa kisah ini bercerita tentang peristiwa tuntunan Tuhan atas orang Israel melalui peristiwa tiang awan dan tiang api. Kalau kita melihat gambaran keseluruhan dari kisah ini, maka sebenarnya ada hal-hal penting yang kita bisa pelajari. Yang pertama adalah bahwa Tuhan punya inisiatif untuk menuntun umatnya. Seringkali kita mungkin berpikir, apakah Tuhan mengerti jalan-jalan saya? Apakah Tuhan mengerti langkah-langkah hidup saya? Atau apa yang harus saya lakukan? Mari catat kebenaran firman Tuhan. Prinsip pertama yang kita bisa lihat dari hal ini adalah bahwa Allah kita adalah Allah yang punya inisiatif untuk menuntun kita, menuntun umat yang sangat dikasihinya. Tiang awan dan tiang api yang menuntun orang Israel pada waktu itu adalah sebuah simbol atau representasi tentang kehadiran atau kebesertaan Allah, dan bahkan bagaimana Allah menuntun kehidupan orang Israel. Menarik sekali, bangsa Israel mengalami kasih karunia yang luar biasa. Mungkin kalau kita hari ini membayangkannya juga, wow, rasanya keren banget itu ya. Mereka mendapatkan tuntunan Tuhan yang sangat eksplisit, sangat jelas terlihat. Sementara mungkin hari ini berapa banyak dari kita sering berdoa berkata, Tuhan tolong pimpin hidup saya, tuntun langkah saya, dan kita mungkin tidak melihat rasanya tuntunan itu secara clear, secara jelas di awal mulanya. Tapi
Pada saat itu mereka mendapatkan tuntunan Tuhan yang sangat kelihatan, sangat jelas, dan itu begitu besar. Tiang awan yang begitu besar sampai bisa menutupi panasnya sengatan matahari, dan tiang api yang begitu juga besar sehingga mampu menghangatkan orang Israel pada waktu malam. Kalau pada saat ini Tuhan tetap tidak berubah, dia tetap menuntun kita. Dia menuntun kita lewat kebenaran firman-Nya, dia menuntun kita lewat Roh Kudus-Nya, dan dia menuntun kita terkadang lewat suara hati nurani kita atau lewat berbagai situasi atau keadaan-keadaan yang ada. Tapi terkadang kita pun sama seperti orang Israel. Ketika kita melihat tuntunan Tuhan atau sama seperti orang Israel pada waktu itu melihat tuntunan Tuhan, mereka tetap seringkali gagal memahami prinsip Tuhan saat menuntun kita. Sebelum saya masuk lebih jauh, tapi saya mau ajak kita mau melihat bagaimana level kesulitan situasi pada waktu itu. Pada waktu itu orang Israel yang ada itu dihitung jumlahnya kurang lebih 2 juta orang laki-laki. Mungkin kalau ditambah perempuan dan anak-anak, estimasi saya sekitar 3 sampai 4 juta orang. Penduduk Surabaya ini sekitar 5 juta orang. Dan bisakah kita bayangkan bahwa hal pertama yang terjadi dalam diri mereka adalah mereka bergerak dalam rombongan 5 juta orang yang besar, dan mereka harus memasang tenda untuk 5 juta orang. Mungkin kalau pernah ikut acara-acara pramuka atau kegiatan-kegiatan yang terkait dengan alam dan harus pasang tenda, bisa kita bayangkan bahwa memasang tenda hal-hal demikian itu tidak mudah hanya untuk sekian puluh atau sekian ratus orang. Dan bisakah kita bayangkan bahwa ini harus menyiapkan tenda atau perkemahan untuk kurang lebih 4 juta orang. Hampir seperti seluruh penduduk Surabaya ini harus berkemah. Itu sebuah rombongan yang sangat besar, dan ketika mereka harus berhenti, teknis pemasangannya itu jelas butuh waktu yang sangat tidak mudah. Dan yang kedua situasinya pada waktu itu adalah mereka tidak bisa pasang tendanya di tempat sembarangan karena formasi tendanya ditentukan. 12 suku Israel, masing-masing suku ditempatkan dalam formasi suku yang berbeda-beda, sehingga kalau dilihat secara gambarannya ada beberapa teolog yang menerjemahkan bahwa formasi itu membentuk formasi salib Kristus. Persoalan yang lain untuk mengkoordinir hampir 4 atau 5 juta orang itu adalah mereka tidak punya alat komunikasi. Bisakah kita membayangkan pada waktu itu seorang pemimpin harus memimpin dan meneriakkan sebuah komando untuk 5 juta orang tanpa alat komunikasi, tanpa alat pengeras suara, dan segala sesuatu yang rasanya sangat dibutuhkan untuk keperluan hal tersebut. Tentu bukan hal yang mudah. Tapi ada persoalan lain yang lebih besar menurut saya adalah digambarkan di sana bahwa tiang awan dan tiang api tersebut bisa bergerak anytime. Jadi tidak ada kata lain kecuali seluruh penduduk Israel harus selalu bersiap sedia. Alkitab menggambarkan bahwa tiang awan dan tiang api itu bisa stay di satu tempat dalam beberapa waktu. Mungkin kadang-kadang bisa 2 bulan atau lebih. Mungkin kalau 2 bulan atau lebih bagi mereka yang membawa rombongan kemudian mendarat di satu lokasi, mereka masih bisa istirahat, bisa orientasi lingkungan yang baru dan segala macam. Tapi bisakah dibayangkan kalau kemudian mereka harus berpindah kembali dalam waktu yang relatif lebih cepat? Saya ingat mungkin beberapa cerita dari beberapa teman yang atau juga termasuk pengalaman pribadi saya, kami semua sekeluarga ketika juga belum memiliki rumah dan terpaksa harus pindah-pindah karena kontrak. Seringkali kita mengungkapkan statement begini, waduh pindah rumah itu repotnya setengah mati, ya capeknya itu bisa sampai berhari-hari. Ya, itu kalau mungkin biasanya orang durasinya sekitar 1-2 tahun demikian, dan itu sangat melelahkan. Itu hanya untuk kita satu keluarga. Bisakah dibayangkan kalau itu terjadi untuk 4 million people, 4 juta orang. Dan bahkan Alkitab kadang-kadang menggambarkan mereka bisa berpindah dalam 2 hari. Bahkan firman Tuhan juga bilang, kadang pagi mereka mendarat atau harus berdiam di satu tempat, sorenya harus pindah. Saya mau ajak kita membayangkan situasi itu, seandainya kita masuk di peristiwa itu. Bayangkan kalau Bapak Ibu ada di situasi itu, kita membawa tenda, kafilah yang begitu besar, kemudian mendarat, kita baru bongkar tendanya, yang laki-laki mungkin pasang tendanya, yang perempuan kemudian mulai mencoba memasak, dan ketika memasak,
Baru memasak tiba-tiba terdengar suara atau melihat tiang awan berangkat. Saya mau tanya apa pilihan respon kita? Atau mungkin karena dalam kepenatan padang pasir kemudian kita memutuskan untuk mandi gitu ya, beristirahat, tiba-tiba terdengar suara tiang awan atau tiang api berangkat. Pertanyaan saya, apa yang akan Bapak Ibu lakukan? Tetap meneruskan apa yang akan kita lakukan atau tidak ada pilihan lain kecuali kita mengikuti tuntunan atau perubahan situasi yang ada? Saya yakin itu hal yang tidak mudah, tapi hal berikutnya yang kita bisa belajar dari prinsip ini adalah mari kita menangkap bahwa tuntunan Tuhan selalu bertujuan untuk sebuah perubahan. Kalau kita lihat dari apa yang ada, kita bisa mencatat bahwa ingredients, unsur-unsur di dalam persoalan itu adalah perubahan. Dan tujuan persoalan sendiri pada akhirnya adalah menghasilkan perubahan. Jadi izinkan saya menggambarkannya dengan begini. Perubahan akan selalu mengakibatkan persoalan. Tapi persoalan akan kembali juga menghasilkan perubahan. Jadi itu akan menjadi sebuah cycle. Perubahan akan selalu menimbulkan persoalan, tapi persoalan selalu akan menghasilkan sebuah perubahan. Oleh karena itu ketika situasi perubahan terjadi itu sering membuat kita meratap, sedih dan mungkin kecewa. Boleh saja untuk kesehatan mental kita. Tetapi kita tidak boleh berlarut terlalu lama. Jadi bagaimana supaya kita bisa mengendarai situasi perubahan ini? Bilangan pasal 10, kelanjutan dari bilangan pasal 9 yang tadi kita baca. Bilangan pasal 10 ayat 1 sampai 10, Bapak Ibu bisa membacanya sendiri di rumah. Kembali di sana ditunjukkan bahwa Allah menunjukkan inisiatifnya. Dengan jalan apa? Dengan membangun mekanisme adaptif. Saya menyebutkan mekanisme penyesuaian diri melalui sebuah sistem komunikasi. Bilangan pasal 10 ayat 1 sampai 10, Allah berinisiatif memberi ide tentang sebuah sistem komunikasi menggunakan sangkakala. Jadi kalau sangkakala dibunyikan satu kali, itu mungkin artinya tandanya berkumpul. Kalau ada nada lagunya mungkin tandanya berperang. Kalau digambarkan di sana kalau hanya suara dan ada seperti lagunya berarti maknanya apa? Atau maknanya mungkin hanya berkumpul atau maknanya hanya melakukan sebuah proses-proses tertentu. Kenapa? Dengan suara tersebut maka jangkauan yang ada bisa dilakukan dengan jauh lebih efektif. Mereka punya sistem mekanisme komunikasi atau sistem mekanisme komando yang jauh lebih baik sehingga diharapkan proses-proses perubahan yang terjadi bisa dilakukan jadi jauh lebih smooth, jauh lebih baik. Jadi mari kita lihat, Allah bukan hanya menuntun dan membawa kita masuk ke perubahan, tapi kita bersyukur bahwa kita punya Allah yang juga memberi kita kemampuan untuk beradaptasi atau adaptif. Jadi beberapa hal yang harus kita lakukan untuk kita bisa kendarai gelombang perubahan ini adalah yang pertama, terimalah realita bahwa perubahan memang sudah dan sedang terjadi di segala aspek. Hari-hari ini sekolah sedang menyiapkan bagaimana sistem belajar dengan new normal yang ada, pekerjaan-pekerjaan, praktek-praktek ibadah spiritual harus mau tidak mau melakukan pendekatan-pendekatan yang lebih adaptif. Yang kedua adalah mari mulai membangun paradigma berpikir yang tepat bahwa bersama dengan Tuhan setiap persoalan yang terjadi itu sebenarnya sedang ingin merubah kualitas hidup kita. Mari manfaatkan situasi-situasi yang ada ini. Kita ingat tadi bahwa perubahan menimbulkan persoalan, tapi persoalan selalu menghasilkan juga sebuah perubahan-perubahan. Jadi mari kita membangun 3 kebiasaan perilaku perubahan yang kita bisa mulai lakukan sebagai kebiasaan yang mendasar. Orang sering mengungkapkannya dengan hal begini. Mari kita punya kebiasaan mulai berubah. Mulainya dari mana? Mulailah dari hal-hal yang kecil. Hal-hal yang sederhana yang kita bisa lakukan. Kemudian yang kedua, mari kita mulai berubah dari diri sendiri. Bukan menuntut orang lain atau
apalagi menuntut situasi atau keadaan berubah. Dan yang ketiga ini yang penting adalah, marilah kita berani berubah mulainya dari sekarang. Jadi jemaat Tuhan, mari masuki situasi perubahan yang ada dengan hati yang berani. Mari bersekolah dengan situasi belajar perubahan, lakukan dengan kesiapan hati yang lebih berani. Ibadah-ibadah dilakukan dengan perubahan-perubahan yang ada, mari kita lakukan dengan hati yang teguh. Apapun yang kita lakukan, mari kita siap mengikuti tuntunan Tuhan yang mengarahkan kita kepada perubahan-perubahan. Jangan takut berubah, cintailah perubahan, masuklah dalam perubahan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa dalam surga, kami bersyukur kalau kami boleh dengar kebenaran firman-Mu. Kami bersyukur bahwa Allah adalah Allah yang punya inisiatif selalu menuntun kami. Walaupun tuntunan-Mu itu sering membuat kami harus masuk dalam berbagai situasi-situasi perubahan yang ada. Dan ketika kami masuk dalam situasi perubahan itu, yang nampak adalah persoalan. Tapi sebenarnya di balik persoalan itu, Engkau juga sedang ingin terus merubah hidup kami. Tuhan, kami berdoa bagi semua jemaat-Mu Tuhan. Beberapa waktu ini kami telah lewati terus masa-masa pandemi dengan semua situasi dan dampak yang ada. Kami bersyukur buat kasih setia Tuhan. Kami bersyukur buat inisiatif Tuhan yang dalam situasi-situasi seperti demikian, Engkau Tuhan yang tetap punya inisiatif menuntun kami semua. Kami berdoa biarlah Tuhan Engkau membuka mata rohani kami, membuka mata hati kami, untuk kami bisa melihat dengan jelas setiap tuntunan-tuntunan Tuhan dalam kehidupan kami. Untuk kami bisa melihat setiap perubahan-perubahan baru yang Tuhan ingin kami lakukan di balik semua persoalan-persoalan yang ada. Beri kami keteguhan hati untuk kami berani melangkah. Dan biarlah kami tetap berharap kepada Tuhan yang bukan hanya menuntun kami berubah, tapi Engkau juga Tuhan yang memberi kesanggupan untuk beradaptasi, adaptif. Engkau Allah yang punya ide untuk kami selalu bisa menyesuaikan dan menghadapi keadaan demi keadaan perubahan yang ada. Biarlah kasih karunia-Mu itu menyertai kami dan menuntun kami untuk kami masuki hari-hari ke depan dengan hati yang berani. Untuk kami melangkah karena kami percaya tuntunan Tuhan, penyertaan Tuhan ada bersama-sama dengan kami. Kami bersyukur biarlah Engkau menguatkan setiap jemaat-Mu. Biarlah kebenaran-Mu ada di hati kami dan tuntunan-Mu boleh kami rasakan hari demi hari dengan jelas. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, dan biarlah karena anugerah-Mu Tuhan, kasih yang dari Allah Bapa itu, anugerah yang dari Tuhan Yesus dan penyertaan Roh Kudus membuat kami berani melewati hari-hari ke depan kami di dalam sebuah keyakinan penuh bahwa Allah menuntun kami untuk kami melakukan perubahan-perubahan yang baik, menggenapi rencana-Mu dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur, dan kami menerima berkat-Mu. Amin.